Sabdamu apa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar. Dalam katekesi santai kali ini, kita akan memahami seputar tentang Hari Raya Pentakosta dalam Gereja Katolik. Kata Pentakosta diambil dari bahasa Yunani, yaitu Pentekoste, yang berarti hari ke-50. Mengapa disebut hari ke-50? Karena Hari Raya Pentakosta ini dirayakan 50 hari sesudah hari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita bisa hitung begini. Yesus Kristus itu bangkit pada hari ketiga, yaitu hari Minggu Paskah kebangkitan Kristus. Lalu 40 hari sesudah itu Yesus naik ke surga, yang kita kenang pada hari kenaikan Yesus Kristus. Satu hal yang menarik bahwa sebelum Yesus Kristus naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus kepada para murid dan para pengikutnya. Dan 10 hari setelah kenaikan Yesus itu, Yesus menurunkan Roh Kudus kepada mereka yang kita kenang di Hari Raya Pentakosta. Jadi, kalau kita hitung dari Hari Raya Kebangkitan Kristus sampai Hari Raya Pentakosta, genap 50 hari. Sebelum Gereja Katolik menjadikan Hari Raya Pentakosta ini sebagai hari raya besar dalam gereja, ternyata Hari Raya Pentakosta ini sudah dirayakan oleh bangsa Yahudi sebelumnya, tetapi dengan pesta yang berbeda. Misalnya, mereka merayakan Hari Raya Pentakosta itu sebagai hari raya syukur atas musim panen, yang mereka sebut dengan Shavuot atau Festival Panen. Dan selain itu, mereka juga merayakan Hari Raya Pentakosta ini sebagai peringatan atas turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Sabdamu apa bagai air segar. Sekarang kita akan mendalami proses turunnya Roh Kudus itu atas para rasul dan para pengikut Kristus. Proses turunnya Roh Kudus ini tertulis jelas dalam kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya di sini ayat tersebut. Ketika tiba hari Pentakosta Yahudi, semua orang yang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Satu hal yang menarik bahwa setelah para murid menerima Roh Kudus itu, atau setelah mereka dicurahi dengan Roh Kudus itu, mereka berhasil mempertobatkan 3.000 jiwa pada hari yang sama, dan inilah yang disebut dengan lahirnya Gereja Jemaat Perdana. Ini juga dijelaskan dalam Kisah Para Rasul bab 2 secara lengkapnya. Silakan nanti Anda baca semuanya. Sabdamu apa bagai air segar. Mungkin Anda bertanya, untuk apa Roh Kudus dicurahkan atas para rasul, atau kepada kita, atau kepada manusia? Saya akan menjawabnya dengan 7 jawaban sebagaimana juga yang selalu kita mohon dalam doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Yang pertama, agar manusia dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi dengan roh hikmat. Yang kedua, agar manusia bisa memahami semua ajaran Yesus Kristus secara benar dengan roh pengertian. Yang ketiga, agar manusia selalu melakukan yang baik di hadapan Allah dan sesama dengan roh nasihat. Yang keempat, agar manusia sanggup menerima segala kenyataan hidup seperti masalah dan juga kesulitan hidup dengan roh keperkasaan. Yang kelima, agar manusia bisa menggunakan hal-hal duniawi demi kemuliaan Tuhan dengan roh pengenalan akan Allah. Yang keenam, agar manusia tahu berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang lain dengan roh kesalehan. Dan yang ketujuh, agar manusia selalu tunduk kepada Allah dengan roh takut akan Allah. Sabdamu apa bagai air segar.
sekarang kita akan memahami simbol dari Roh Kudus yang kita kenang di Hari Raya Pentakosta. Makna Pentakosta yang sebenarnya adalah membuat hidup manusia semakin selalu bergairah. Maka simbol turunnya Roh Kudus pada Pentakosta dihubungkan dengan warna merah, dengan kehadiran api yang menyala, dengan angin, air, dan juga dengan burung merpati. Dan semua ini memang semuanya adalah karakter Roh Kudus yang menolong, menghibur, mengajar, menyemangati manusia. Jadi semuanya ini adalah tuntunan Allah atau karunia Allah kepada manusia agar manusia selalu bergairah melaksanakan kehendak Allah itu. Akan tetapi ada dua simbol Roh Kudus yang sangat menonjol yang kita kenal selama ini. Yang pertama, Roh Kudus dilambangkan sebagai lidah-lidah nyala api. Roh Kudus itu dilambangkan sebagai lidah-lidah nyala api itu untuk menggambarkan bahwa Roh Kudus itu membawa semangat yang membara bagi manusia untuk melakukan segala pekerjaan baik dan juga semangat yang membara bagi manusia untuk bisa melayani. Yang kedua, Roh Kudus itu dilambangkan seperti burung merpati. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa burung merpati itu adalah lambang hati yang bersih, kesucian hidup, komitmen, dan juga tentang kesetiaan. Maka sama seperti karakter burung merpati ini, maka Roh Kudus itu menuntun manusia kepada hidup dengan suci dan juga selalu mengusahakan pertobatan dari hari ke hari. Nah, sahabat Santo Paulus, sebagai kesimpulan dari katekesis santai kali ini, saya akan mengatakan bahwa Pentakosta itu adalah suatu peristiwa di mana turunnya Roh Kudus atas para rasul pada zaman dahulu. Tepat 50 hari sesudah kebangkitan Kristus atau 10 hari sesudah kenaikan Yesus Kristus. Sama seperti Roh Kudus yang menuntun para murid, jadi ketika kita merayakan Hari Raya Pentakosta ini, kita juga ingin atau mohon kepada Tuhan agar Roh Kudus itu turun ke dalam hidup kita masing-masing, supaya hidup kita itu selalu dituntun ke arah yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga selalu memohon agar Roh Kudus itu memenuhi seluruh kehidupan kita, agar apa segala sesuatu yang kita lakukan, kita inginkan, dan kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Roh Kudus, sehingga kita selalu dituntun untuk hidup di jalan Kristus. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku